pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam media pembelajaran online ya, masih tentang 7 steps to financial freedom ya, 7 langkah untuk mencapai financial freedom. Jadi dalam modul kali ini kita akan sedang bicara mengenai membangun abundance mindset ya, mindset keberlimpahan finansial. Jadi tadi kita sudah bicara mengenai mental block ya. Nah di dalam screen berikutnya ini saya akan bicara mengenai 3 pilar ya, coba bisa Anda lihat di screen Anda. Financial abundance mindset itu dipicu oleh 3 elemen kunci ini mas, bapak ibu-ibu ya. Yang pertama adalah optimism, kemudian resiliensi dan creativity. Di mana semua itu selalu dibarengi oleh fondasi yang kokoh, yakni positive mindset dan positive working attitude ya. Prasangka positif ya, mindset, mentalitas positif. Jadi 3 pilar itu yang akan menjadi kunci mas ya, bapak ibu-ibu ya, optimism, resiliensi dan creativity. Nah, mari coba kita bedah satu demi satu ya, di screen berikutnya ini, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi, orang yang produktif memiliki positive thinking attitude, ya, selalu melihat arah masa depan dengan spirit optimisme, dengan sebuah keyakinan bahwa keberhasilan pada akhirnya bisa direngkuh. Ya, jadi saya berkali-kali menulis ya di blog saya dan juga di video ini saya bilang berbagai ilmu dalam ilmu positive psychology ya. Di dunia ini ya, muncul aliran baru namanya positive psychology mas ya, digagas oleh seorang profesor psikologi dari University of Pennsylvania namanya Martin Seligman, seorang ahli psikologi sosial ya yang sangat terkenal. Dia mencetuskan ilmu namanya positive psychology ya. Jadi bagaimana mendorong orang untuk membangkitkan elemen-elemen positif dalam dirinya, dalam perilaku hidupnya. Nah, studi-studi Martin Seligman itu menunjukkan bahwa orang-orang yang positif, orang-orang yang optimis terhadap masa depannya itu memang cenderung akan lebih sukses dibanding orang-orang yang pesimis. Ya. Jadi, harapannya adalah Anda selalu punya keyakinan positif ya, Bapak Ibu-Ibu ya, tentang masa depan Anda, tentang masa depan karir Anda, tentang masa depan bisnis Anda, atau tentang masa depan finansial Anda. Ya. Anda harus punya optimisme bahwa someday Anda bisa meraih impian-impian Anda. Nah, di screen berikutnya ini saya bicara mengenai cara untuk mampu memiliki optimisme. Ya. Bagaimana sih caranya? Ada 3 hal ya Bapak Ibu-Ibu ya. Yang pertama adalah fokus pada kekuatan dan kelebihan yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, fokus pada success story yang pernah Anda raih betapapun kecilnya. Dan yang ketiga, fokus pada small actions atau baby steps dan temukan quick wins. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu-Ibu ini ya, ketika kita mau mencoba membangkitkan optimisme itu. Jadi yang pertama adalah fokus pada apa yang sudah Anda miliki, bukan yang belum Anda miliki gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tidak yakin karena dia lebih sering melihat kekurangan dirinya. Itu dangerous itu mas. Orang lebih suka atau lebih mudah melihat kekurangan dirinya, ya, sehingga Anda langsung yang terbayang di benak Anda itu kesulitan-kesulitan. Anda jarang merenung dan kemudian mengapresiasi apa kekuatan diri Anda. Jadi kalau bisa Anda itu sesekali gitu ya, Bapak Ibu-Ibu ya, merenung, mencoba mengapresiasi apa kelebihan diri Anda itu. Mungkin skills Anda, mungkin talenta Anda. Ya misalnya simple ya, mungkin Anda merasa selama ini rasa ingin tahunya besar, itu kan kelebihan Bapak Ibu. Atau Anda merasa selama ini suka hobi, misalnya hobi fashion misalnya, ya, hobi melihat gambar-gambar fashion gitu. Itu kan sebenarnya kelebihan juga, kalau Anda bisa memanfaatkan hobi itu untuk bisnis fashion misalnya. Atau selama ini Anda merasa punya keterampilan menulis, ya seperti saya ya, itu kan kekuatan juga. Jadi, selalu mencoba melihat potensi yang ada dalam diri Anda, bukan kekurangannya. Ya. Karena mungkin selama ini kita itu hidup dalam kultur di masyarakat kita itu kulturnya lebih fokus pada hal-hal yang jelek ya. Kita lebih mudah melihat kejelekan orang lain daripada mengapresiasi kebaikan orang lain. Ya, itu sering terjadi itu. Dan kadang-kadang itu menular ke diri kita menjadi gagal melihat kekuatan diri kita. Kita lebih sering melihat kelemahan diri kita. No. Ya, jadi sebaiknya mungkin besok atau lusa atau nanti setelah menonton video ini Anda mencoba merenung apa sih sebenarnya kekuatan diri Anda itu. Mungkin Anda orang yang tadi suka rasa ingin tahunya besar, atau mungkin Anda orang yang merasa skills menulisnya bagus,
atau Anda merasa orang yang mudah bergaul. Itu kan talenta mudah bergaul. Atau Anda merasa bahwa Anda itu orang yang gigih. Ya. Atau Anda merasa bahwa Anda itu orang yang kalau kerja selalu tuntas. Anything, ya. Apa kelebihan Anda? Ya. Ya misalnya kalau contoh saya merasa sejak masih mahasiswa, saya merasa kekuatan diri saya itu ya menulis, Mas. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya suka baca. Ya. Saya membaca buku itu sejak SD. Ya. Dan buku yang saya baca waktu SD itu buku-buku yang berat gitu ya. Jadi membacanya sejak SD, jadi wawasannya cukup luas, sehingga ya menulisnya juga lumayan bagus. Itu kekuatan. Ya. Dan kemudian juga mungkin saya merasa kekuatan saya ya seperti ini Mas ya, berbicara di depan umum gitu ya, presentation skill saya ngajar seperti ini sejak masih kuliah ya. Saya dulu ketika kuliah aktif di organisasi dan saya sering isi training-training sejak kuliah. Itu mungkin talenta saya ya. Jadi fokus pada kekuatan diri Anda itu membuat Anda optimis. Ya, membuat Anda menjadi yakin bahwa Anda punya potensi untuk berubah nasib Anda. Ya, jangan melulu fokus pada yang negatif, pada kekurangan Anda. Yang kedua, fokus pada success story ya, tadi ya cerita ya, untuk membuat Anda optimis ya. Success story, betapapun kecilnya. Mungkin Anda lulus kuliah, itu kan success story Bapak Ibu ya. Anda bisa lulus kuliah tepat waktu, itu kan success story. Ya. Atau Anda bisa mendapatkan pekerjaan sekarang, itu success story. Ya, banyak orang masih nganggur. Ya. Itu apresiasi. Artinya Anda punya potensi untuk bisa bekerja dengan baik. Ya. Atau Anda bahkan pernah punya prestasi kerja yang bagus di kantor Anda sekarang, misalnya Anda jadi ketua tim, atau punya ide yang menarik. Ya. Atau Anda punya personal project, ya personal projectnya bikin blog, dan kemudian Anda bisa nulis 3 artikel, itu kan sudah success story, meskipun kecil gitu ya. Anda harus apresiasi itu. Ya. Jadi success story itu harus dirayakan, yang membuat kita menjadi lebih optimis. Dan yang ketiga ini yang tadi saya penting itu ya, fokus pada action step, baby steps. Ini kunci itu, Bapak Ibu ya. Ternyata memang teori-teori dalam ilmu motivasi dan ilmu optimisme itu menunjukkan bahwa sense of progress itu adalah pilar paling kunci ya, sense of progress. Sense of progress itu ya Anda merasa bergerak, dan bergeraknya itu baby step nggak masalah. Ya. Misalnya ketika saya memulai blog saya tahun 2007 gitu ya, ya saya menulis seminggu sekali gitu ya, dan kemudian selama sebulan saya bisa menulis sampai 4 kali. Dan itu rasanya luar biasa, itu kan simple Mas ya, menulis seminggu sekali dalam waktu sebulan, itu small steps. Dan saya merasa bahwa saya bisa menaklukkan tantangan menulis seminggu sekali. Dan akhirnya sampai 8 tahun kemudian, ya bertahun-tahun kemudian saya konsisten. Jadi itu dimulai dari sesuatu yang kecil, yang sederhana. Makanya ketika Anda punya tujuan yang mulu-mulu, ya ingin punya bisnis dengan skala omset ratusan juta atau bahkan miliaran, ya semua dimulai dari rupiah pertama. Dan rupiah pertama itu dimulai dari langkah kecil. Ya misalnya tadi membangun blog, ya menulis satu artikel itu kan langkah kecil. Tapi kemudian besar, misalnya kayak blog saya menjadi besar dan terkenal, dan sekarang saya bisa bikin kursus online seperti ini, itu kan dimulai dari langkah kecil sederhana tadi. Memulai 1 artikel per minggu. Sama, kalau Anda misalnya punya tujuan yang besar, ya breakdown itu menjadi tujuan-tujuan yang kecil, yang small steps. Jadi ada progress. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, ketika Anda mau mencoba membangun optimisme itu, kalau bisa 2 elemen itu yang dipegang ya, 3 elemen itu ya. Anda selalu fokus pada kekuatan diri Anda mengapresiasi success story Anda. Dan yang ketiga, Anda selalu memulai dari baby steps. Langkah-langkah kecil yang membuat Anda merasa bergerak. Gitu ya. Jadi itu yang membuat Anda termotivasi. Ya, bisa membuat Anda terus bergerak. Ya. Jadi misalnya Anda punya mimpi untuk membangun bisnis sampingan ya. Anda misalnya kerja bisnis sampingan ya. Misalnya Anda mau bisnis sampingan dengan cara bisnis online. Ya, cara yang paling sederhana, yang baby step-nya ya tadi itu saya cerita, bikinlah blog misalnya, dan kemudian isilah 1 artikel, just 1 artikel.
Kemudian Anda tulis, Anda publish, itu sesuatu yang sangat sederhana, simple baby step. Tapi ketika Anda berhasil menulis satu artikel dan blog Anda go live, go online, itu kan sense of progress, Mas. Dan kemudian Anda tulis ya, pengunjungnya pelan-pelan naik. Ya. Tidak ujuk-ujuk langsung 3.000 pengunjungnya ya, itu tidak mungkin ya. Semua dimulai secara bertahap. Tapi dimulai dengan sesuatu yang real. Oke? Jadi itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, filosofi pertama untuk membangun abundance mindset, jadi mentalitas optimis. Jangan sampai pernah kita kehilangan harapan. Anda boleh kehilangan apa saja ya, kehilangan modal, kehilangan uang, ya. Tapi jangan pernah kehilangan harapan. Karena begitu Anda kehilangan harapan, masa depan Anda akan hilang juga. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.